Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, rasanya akhir-akhir ini banyak kabar duka menyapa, baik yang sakit atau bahkan yang wafat. Dan kabar ini bukan lagi didengar dari orang lain atau hanya dari berita saja, melainkan dari lingkaran kita sendiri, dari orang-orang yang kita kenali, dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, bahkan dari keluarga kita sendiri. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama? Bahkan di beberapa hari terakhir ini, setiap membuka WhatsApp, khususnya di setiap grup selalu didapati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keesokannya datang lagi chat yang baru dengan kalimat yang diawali dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malamnya seorang teman meminta doa untuk kesembuhan ayahnya. Besoknya qadarullah wafat. Hari ini saya share di story terkait bantuan untuk donor plasma konvalesens untuk orang tuanya. Beberapa hari kemudian mendapati kabar ayahnya wafat. Saya mendapati story teman yang sedang membutuhkan tabung oksigen. Beberapa jam kemudian story-nya berubah tentang wafat ayahnya. Belum lagi story-story yang lain. Ada yang positif COVID, satu keluarga, ada yang pamannya wafat karena COVID, dan ada beberapa yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID dan penyakit lainnya. Belum lagi kabar wafatnya para habaib, para alim ulama yang rasanya datang dari hari ke hari. Tak bisa kita pungkiri memang tentang kematian ini. Dia bisa datang tanpa permisi, tanpa melihat usia, tanpa melihat kapan dan di mana. Jika memang sudah waktunya, maka kematian pasti akan bertamu. Kematian pasti akan menjemput. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kita tidak bisa menundanya, bahkan berlari darinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, pada subbab zikrul maut, mengingat kematian, dituliskan salah satu sabda Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu hari seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai utusan Allah, adakah seseorang yang dikumpulkan bersama mereka yang mati syahid?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Iya, orang yang mengingat mati sehari semalam 20 kali. Mengapa mengingat mati? Karena dalam kematian ada nasihat. Wa kafa bil mauti wa idho. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Baihaqi. Jadi teman-teman, jadikan kematian ini sebagai pengingat kita. Cukuplah kematian yang menjadi diri kita untuk berkaca. Cukuplah kematian untuk membuat diri kita semakin takut kepada Allah, untuk kemudian patuh dan tunduk hanya kepadanya. Dan cukuplah kematian yang membuat kita tidak terbelenggu dengan dunia. Cukuplah kematian yang membuat kita sadar betul apa yang harus kita kejar. Cukuplah kematian yang membuat kita lebih memaksimalkan persiapan untuk pulang. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kita doakan semoga yang wafat, baik dari keluarga teman kita, dari sahabat-sahabat kita, atau bahkan saudara kita sendiri, Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Dan untuk teman-teman atau keluarganya, sahabatnya, atau bahkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah kuatkan dan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Serta untuk kita sendiri, semoga bisa terus saling mendoakan, saling menguatkan, dan tentunya kabar sakit menjadikan diri kita semakin bersyukur akan kesehatan, dan kabar wafat kita jadikan sebagai sebaik-baik nasihat. Demikian teman-teman, podcast kali ini semoga melahirkan kebaikan dan kebermanfaatan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.